warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan menanyakan apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita yaitu belajar ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta kalian untuk berdiri. Susun permainan kata. Terlihat? Oke. Perwakilan dari kelompoknya ya. Pertama, supaya tujuannya meningkatkan konsentrasi ya saat berpikir, melatih kreativitas peserta, membangun suasana kelas yang menyenangkan. Cara bermainnya bermain berkelompok ya, sesuai duduknya, sesuai kelompok. Kemudian lihat soal yang tampil di layar. Kemudian kalian harus menyusun katanya, kata yang acak lalu menjadi kata yang benar. Kemudian kelompok yang berhasil akan mendapatkan poin 100. Jadi kalau sudah tahu jawabannya, angkat tangan ya dari masing-masing kelompok sih ya. Oke, kita mulai ya. Soal pertama, perhatikan. Kalian boleh berdiskusi dengan kelompoknya, jawabannya apa kira-kira yang paling tepat. Kita mulai ya. Belajar harus dengan kita rajin. Ada yang oke. Jawabannya apa? Kita harus belajar dengan rajin. Kita lihat jawabannya. Oke, tepuk tangan dong, dapat poin 100. Cepat ya, siapa cepat? Yang jauh lapangan sangat dan itu luas. Yuk. Kian, yang sebelah sana, silakan apa jawabannya? Lapangan sangat hijau dan itu luas. Kita lihat jawabannya. Salah, yang tepat adalah lapangan itu sangat hijau dan luas. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, tujuan kita akan mengenal berpikir komputasional, kemudian memahami dan melaksanakannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, berpikir komputasional. Ada yang tahu sebelumnya apa itu berpikir komputasional? Mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer. Tahu komputer? Pernah megang komputer? Pernah lihat komputer? Iya. Kita lihat di selanjutnya. Nah, apa
komputasional itu bukan berarti kita harus menjadi robot ya, atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Nah, apa ini berpikir komputasional? Bisa membaca? Bisa dibaca? Terbaca tidak? Nah, suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Jadi, berpikir komputasional itu kita berpikir yang tadinya sulit kita buat menjadi mudah, menjadi efisien, efisien. Kemudian logis, masuk akal berpikirnya ya, mirip dengan cara ilmuwan tadi membuat program dalam komputer. Nah, ini keterampilan dasar ya untuk yang berguna untuk semua orang, bukan cuma untuk programmer. Jadi jangan berpikir apa tuh berpikir komputasional, apakah kita akan membuat komputer, apakah kita akan membuat HP canggih, tidak ya, tapi hanya cara berpikirnya. Lanjut. Nah, ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Boleh diulangi apa 4 pilarnya? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, Algoritma. Yang lainnya, coba bareng-bareng. Apa 4 pilar utamanya? Iya. Iya, betul. Lanjut. Apa itu dekomposisi? Nah, dekomposisi ini proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contohnya, kalau seusia kalian disuruh buat nasi goreng, kan kayaknya rumit. Gimana cara masaknya? Kan aku nggak bisa masak. Nah, kita buat dulu masalah itu menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya nih ya, contohnya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu dalam berpikir dekomposisinya ini ya. Dekomposisinya contohnya yang pertama, kalau bikin nasi goreng nih, kan kehidupan sehari-hari bikin nasi goreng, pertama yang harus siapkan apa? Menyiapkan bahannya dulu. Di antaranya kalau bikin nasi goreng, nasi, terus bumbu, terus telur, terus apa lagi, dan lain-lain ya. Misalkan kalau pakai sosis, kalau pakai sayuran, kalau pakai cabai atau pakai cabai ya, terserah sesuai dengan keinginan kita mau bikin nasi goreng apa nih. Nasi goreng kornet misalkan, nasi goreng ayam suwir misalkan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setelah menyiapkan bahan, iya, iris bumbunya. Masa iya langsung telur nasi dikesituin? Enggak ya, bumbunya nggak diiris-iris. Kedua, mengiris bumbu, kemudian menggoreng telur dulu, kemudian bumbunya ditumis dulu, yang terakhir dicampurkan. Itu contoh. Selanjutnya, pengenalan pola. Apa nih pengenalan pola? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya untuk apa? Membuat solusi menjadi lebih efisien, menjadi lebih mudah ya. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari nih. Contoh dekomposisi. Contohnya apa tuh? Mencari materi. Contohnya misalkan tentang mood, lagu, usus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, membuat emosi. Ini kalau masalah tentang sistem pencernaan manusia ya. Contohnya nih, masalah besarnya tentang mengerjakan presentasi IPA tentang
Temani temennya.